Jelang peringatan kemerdekaan, bendera One Piece kini marak dikibarkan. Berawal dari simbol untuk kartun bajak laut, Jolly Roger kini berevolusi sebagai simbol perlawanan dan ketidakadilan. Fenomena ini ditanggapi beragam, mulai dari warga hingga pemangku kebijakan. Munculnya bendera bajak laut dari anime One Piece jelang perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ramai di media sosial. Aksi ini disebut bentuk protes dan ekspresi kekecewaan terhadap pemerintah melalui simbol budaya pop. Berlatar hitam dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya, tak hanya ramai di dalam negeri, ajakan meluas hingga ke luar negeri oleh sekelompok anak muda tanpa organisasi yang mengandalkan kecanggihan teknologi dan kekuatan media sosial. Bendera One Piece awalnya sekedar simbol untuk kartun bajak laut. Kini, bendera itu punya makna baru, simbol perlawanan melawan penindasan dan ekspresi perlawanan terhadap ketidakadilan. Pemerintah terlihat tergagap-gagap merespon maraknya aksi pengibaran bendera anime ini. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, dan tentunya hal ini ya ada yang suka, ya ada yang nggak suka. Tapi terhadap yang tidak suka, mari kita bersatu, kita lawan. Sebagai bentuk kepedulian serta upaya mencegah provokasi yang marak di media sosial terkait pengibaran bendera One Piece, di Kudus, Jawa Tengah, bendera merah putih dibagikan oleh kepolisian. Mungkin merupakan suatu bagian dari seni atau mengekspresikan diri. Kita tidak boleh melarang, kita menghargai bahwa itu merupakan suatu seni, dan yaitu kami mengimbau bahwa ini adalah bulan Agustus, peringatan hari kemerdekaan. Tentunya ya seyogyanya masyarakat untuk sama-sama kita mengibarkan bendera kebangsaan, yaitu bendera merah putih. Turut menanggapi fenomena ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tegaskan pentingnya tetap mengutamakan bendera merah putih. Pengibaran bendera One Piece merupakan bentuk ekspresi masyarakat dan sah-sah saja, selama tetap menghormati lambang negara. Siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Sosiolog mengatakan, maraknya bendera bajak laut bukanlah hal yang perlu dicurigai, melainkan wujud ekspresi sosial masyarakat. Termasuk ketika dia menggunakan bajak laut, saya kira juga dalam 2 tahun terakhir ini kan sebetulnya juga respon reaksi masyarakat lebih tepatnya terhadap berbagai pungutan negara gitu ya, pajak-pajak. Itu juga kan sebetulnya sebuah ekspresi betapa masyarakat itu sebetulnya mempertanyakan apakah negara itu sebetulnya memberikan perlindungan dan kesejahteraan, atau justru dalam tanda kutip sebagaimana praktek bajak laut. Kan begitu, itu sebetulnya bisa ditafsirkan seperti itu, begitu ya. Kemunculan simbol One Piece harus dibaca sebagai bentuk keresahan kolektif yang muncul dalam ruang publik, bukan sebagai upaya mengganggu stabilitas negara. Kan kaitannya dengan komunikasi politik begitu ya. Nah sebetulnya kan dalam hal ini kan bisa ada tokoh-tokoh muda gitu ya di jajaran pemerintah yang bisa dicoba diturunkan untuk mengajak ngobrol anak muda ataupun apa begitu ya. Karena tadi saya sampaikan ya, persepsi anak muda tentang politik itu sendiri kan menjadi persoalan atau pertanyaan sebetulnya. Di luar fenomenanya, pemerintah diharapkan bisa mendengar suara yang selama ini terasa tidak terdengar, menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Tim Liputan melaporkan.